رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضا وقربه وثوابه اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين رب زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Yakin dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Buya Ki Haji Ghazali Musonif dan segenap PKI Masjid Darul Yakin serta Bapak Ibu jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan nikmat karunia yang masih terus-menerus diberikan pada kita. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, masih digerakkan hati kita, diberikan taufik oleh Allah melangkahkan kaki datang ke tempat ini dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah dan duduk bersama mengikuti kajian di tempat ini. Semoga ibadah yang telah kita kerjakan, doa yang telah kita panjatkan semuanya diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu-ilmu yang didengarkan di tempat ini dapat kita amalkan menjadi pegangan hidup kita untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya kita bermohon semoga ilmu-ilmu tersebut bermanfaat bagi kita di dunia terlebih di akhirat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengikutnya, keluarganya, sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang dicintai oleh beliau dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Sirah Nabawiyah. Terakhir bahasan kita tentang Ghazwah Bani Nadir, pertempuran atau peperangan menghadapi orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Meskipun tidak terjadi peperangan, tidak sampai perang karena Bani Nadir ini sudah nyerah duluan, sudah takut duluan, sudah gelisah duluan, sehingga mereka tidak bisa melawan lagi. Nah, ini terjadi masih di sekitaran bulan Safar tahun keempat Hijriah. Nah, setelah peperangan atau Ghazwah Bani Nadir, terjadi lagi pertempuran selanjutnya atau penyerangan selanjutnya yang disebut dengan Ghazwah Badr Ats-Tsaniyah, perang Badar yang kedua. Perang Badar yang kedua ini nanti terjadi pada bulan Sya'ban. Jadi lumayan lompat jauh dari bulan Safar awal bulan ke bulan Sya'ban. Apa yang mengawali terjadinya perang Badar kedua ini atau penyerangan di daerah Badar yang kedua? Jadi ternyata ini adalah ikatan perjanjian. Badar kedua ini adalah janji yang telah disepakati oleh Rasulullah dengan Abu Sufyan tatkala mereka selesai dari perang Uhud kemarin.
Jadi setelah perang Uhud terjadi selesai, nah ini akan terjadi perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang musyrik yang nanti tahun depan kita ketemu lagi di sini. Itu intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma khadadal muslimuna syaukatal a'rab. Dan tatkala umat Islam pada saat itu dapat mematahkan kekuatan orang-orang Arab sekitaran Madinah. Artinya kekuatan umat Islam pada saat ini tahun keempat bulan Sya'ban itu sudah mulai normal lagi. Setelah terjadinya perang Uhud itu sudah mulai normal lagi, kekuatan mereka meningkat lagi. Terlebih Rasulullah sudah mengadakan penggempuran, penyerangan terhadap orang-orang atau kelompok-kelompok sekitaran Madinah yang terus-menerus mengusik ketenangan umat Islam. Terus sudah diselesaikan sama Rasulullah kemarin. Wakaf kafu syarrahum, bahkan Rasulullah dapat menahan umat Islam. Rasulullah dengan para sahabat menahan keburukan, kejahatan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Salah satunya kemarin terakhir itu dari Bani Nadir. Dari Bani Nadir, orang-orang Yahudi yang ingin mencelakai Rasulullah, dan Rasulullah nggak tinggal diam, langsung dikasih pelajaran, langsung dikasih hukuman, dan gak main-main, diusir langsung dari kota Madinah, pinggiran Madinah. Nah, jadi ketika kekuatan umat Islam sudah kembali, kondisi fisik mental mereka telah kembali setelah perang Uhud ini, apa yang selanjutnya dilakukan oleh Rasulullah? Apakah udah santai? Santai udah, kita istirahat dulu, ya. Santai, istirahat dulu, nyantai dulu, tenang dulu. Kita nggak usah perang dulu. Enggak, tapi Rasulullah langsung bergerak. Karena Rasulullah kan orang yang paling orang yang paling pertama dalam mengamalkan Al-Qur'an, ya. Dalam surat Al-Insyirah itu Alam Nasrah di ayat terakhir itu fa idza faragta fansab, ya, terakhir sebelum terakhir wa ila rabbika farghab fa idza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dari satu pekerjaan, maka segeralah lakukan pekerjaan yang lain. Bukan dientar-entar, nih kerjaan satu udah selesai nih, udah santai dulu, tenang dulu, kerjaan entar-entar dulu, udah enggak. Jadi langsung dikerjain, enggak nunggu entar besok kalau bahasa kita, ya. Ada kerjaan entar dulu, udah nyantai dulu, istirahat dulu, akhirnya kelupaan. Akhirnya numpuk tuh pekerjaan. Yang namanya pekerjaan itu kan enggak ada berhentinya. Kalau kita ikutin terus, kalau kita kerjain terus. Nah, Rasulullah seperti itu. Ketika beliau dan pasukan Islam telah selesai menghadapi orang-orang yang jahat, orang-orang yang selalu mengusik ketenangan umat Islam di sekitaran Madinah, udah selesai semua tuh, dan terakhir orang-orang Yahudi Bani Nadir, maka Rasulullah segera bergerak kembali. Yatajahazuna limulaqati aduwwihimil akbar. Maka Rasulullah segera mempersiapkan pasukan barisannya untuk menghadapi musuh terbesar mereka. Siapa musuh terbesar umat Islam pada saat itu? Yaitu orang-orang kafir Quraisy. Ini musuh terbesarnya pada saat itu. Faqad istadaral 'amu wa hadaral maw'idu al-madrub ma Quraisyin fi ghazati Uhud. Dan setelah terjadinya perang Uhud itu udah hampir mau setahun. Perang Uhud itu kemarin terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Nah, pada saat Rasulullah mempersiapkan pasukan ini terjadi pada bulan Sya'ban. Sya'ban ke Syawal itu tinggal 2 bulan lagi. Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya. Setahun tuh, udah mau setahun. Nah, karena udah mau setahun setelah perang Uhud, ya,
Dan di antara Rasulullah dengan orang kafir Quraisy, yaitu Abu Sufyan, pemimpin kafir Quraisy pada saat itu, memiliki perjanjian pada perang Uhud. Apa isi perjanjiannya? Kita kembali sedikit mengulas tentang isi janji Abu Sufyan dengan Rasulullah setelah terjadinya perang Uhud itu ya. Jadi kita flashback sebentar ke perang Uhud. Setelah perang Uhud berhenti itu kemarin selesai, orang kafir Quraisy menyangka bahwasanya Rasulullah gugur, mati dalam perang Uhud. Tapi hal itu dibantah oleh para sahabat. Nah di sini Sayyidina Umar bin Khattab yang ditanya langsung oleh Abu Sufyan tentang bagaimana kondisi Rasulullah pada saat itu. Ternyata Rasulullah masih hidup, sehat, dan mendengar apa yang kau ucapkan, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Maka ketika orang kafir Quraisy mengetahui bahwasanya Rasulullah masih hidup, sedangkan peperangan ini sepertinya tidak bisa diteruskan, maka Abu Sufyan memutuskan perang antara umat Islam dengan orang Quraisy Mekah seri, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Ini kata Abu Sufyan nih, seri kita, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Maka Abu Sufyan langsung membuat perjanjian, inna mau'idakum badrul am, inna mau'idakum badrul am al-qabil. Wahai Muhammad, nanti di tahun depan kita ketemu lagi di Badar. Tahun depan kita ketemu lagi di Badar. Bukan di Bukit Uhudnya, bukan, tapi di Badar. Itu perjanjiannya si Abu Sufyan untuk menentukan siapa pemenangnya ini. Karena dari segi pertempuran dalam perang Uhud seri kemarin ya, di ronde pertama orang kafir Quraisy kalah, di ronde kedua umat Islam gak kalah, berarti seri, satu-satu, poinnya sama. Meskipun dari umat Islam lebih banyak yang terbunuh, tapi mereka menganggap pertempuran tersebut seri. Terlebih orang kafir Quraisy tidak mengambil sedikit pun harta atau tawanan dari umat Islam, karena mereka langsung pergi, sehingga seri. Nah disitulah Abu Sufyan membuat perjanjian, tahun depan kita ketemu lagi di Badar untuk melanjutkan pertempuran ini. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada salah satu sahabatnya untuk menjawab tantangan tersebut. Kata Rasulullah, "Qul na'am," wahai sahabatku, bilang iya. Bilang iya. "Wa bainana wa bainaka mau'idun," antara kita ada perjanjian ini yang harus diselesaikan. Itu perjanjiannya tuh kemarin setelah perang Uhud. Mereka berjanji untuk melanjutkan pertempuran Uhud di bukit, di sumur Badar atau daerah yang disebut dengan Badar. Lah dari sinilah bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang sangat berpegang teguh dengan janji, Karena beliau sudah janji iya, maka mau nggak mau beliau harus melaksanakan janji tersebut. Jadi urusan janji ini kita jangan sepelekan. Kalau emang kita udah janji dengan seseorang apapun itu, selagi bukan dalam hal kemaksiatan, maka dan kita tidak memiliki halangan untuk tidak hadir pada janji tersebut, maka wajib kita untuk melaksanakan janji ini. Nah kita udah janji sama orang, kita gampangin. Ya nanti jam 10 kita ketemu ya di sini. Nah udah mau jam 10, mohon maaf saya nggak bisa halangan. Nah ini bukan ciri-ciri amalan Rasulullah. Rasulullah kalau udah janji apapun yang terjadi akan dipenuhi janji tersebut. Ini masalah perang soalnya. Terlebih ini masalah perang yang membawa nama baik umat Islam, agama Islam. Jadi Rasulullah ketika ingat, kita ada janji, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, wa haqqun li Muhammadin wa sahbihi an yakhruju liwajihu Abu Sufyan wa qaum. Maka ketika Rasulullah sudah mengiyakan
ya kita ketemu di Badar tahun depan, maka wajib bagi Rasulullah dan para sahabatnya untuk menepati perjanjian tersebut guna menghadapi Abu Sufyan dan pasukannya. Harus siap ini Pak pasukannya oleh Rasulullah. Apa tujuannya? Wa an yudiru rahal harba qarratan ukhra, untuk memutar kembali roda peperangan di antara mereka yang kedua kali. Ya. Jadi tujuannya hatta yastaqiral amru li ahdal fariqain wa ajdaru ma bil baqa, untuk sebagai penentu. Jadi Badar kedua ini sebagai penentu kemenangan dari peperangan Uhud. Siapa sebenarnya yang menang di antara kedua belah pihak ini, dan siapa kelompok mana yang berhak untuk tetap ada ya di bumi Arab pada saat itu. Siapa yang tetap harus ada, untuk sebagai penentuan. Jadi itu Badar kedua ini. Fa fi Sya'ban sanata arba hijriyah, dan pada bulan Sya'ban, tepatnya pada tahun keempat hijriyah, Yunayir sana sitta mi'ah wa sitta wa ishrin, pada tahun pada tahun keempat bulan Sya'ban bertepatan dengan bulan Januari tahun 626. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li mau'idihi fi alfin wa khamsami'atin. Rasulullah mempersiapkan pasukannya berangkat dari Madinah menuju Badar dengan membawa pasukan sekitar 1.500. Umat Islam sudah kuat kembali kondisinya, dan otomatis orang-orang yang minat dengan agama Islam itu semakin bertambah karena melihat wibawa Islam itu tambah naik, kekuatannya tambah kuat, agamanya juga tambah kuat. Maka orang-orang dari sekitaran Madinah dan luar Madinah semuanya berbondong-bondong tertarik untuk masuk Islam, sehingga pasukan Islam bertambah 1.500. Dalam perang Uhud kemarin 1.000 mundur 300. 1.000 mundur 300, hanya 700 melawan 3.000. 700 banding 3.000, dan bisa bertahan sedemikian rupa. Nah ini Rasulullah sekarang membawa 1.500 yang memang benar-benar pasukan yang berani mati. Orang munafik udah nggak ada di barisan ini, udah nggak ikut campur lagi orang munafik. Udah kelihatan mereka dalam perang Uhud, mereka keluar, ya udah setelah itu sudah tidak diperkenankan lagi untuk itu, kecuali mereka-mereka yang benar-benar taubat. Wa kanatil khailu asyrata afrasin, dengan 10 pasukan berkuda. Artinya dari 1.500 ini hanya 10 orang yang membawa kuda. Sedikit sekali ya, sedikit sekali. Wa hamala liwa'uhu Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ditugaskan untuk membawa bendera perang. Orang yang ditugaskan untuk membawa bendera perang ini bukan orang sembarangan, orang yang memang sudah siap mati. Karena orang yang membawa bendera perang ini adalah orang yang akan diincar paling pertama. Kalau benderanya udah tumbang, yang bawa mati, bendera tumbang menunjukkan kekalahan. Jadi dipilihlah yang orang-orang yang bersiap mati dan berani. Wastakhlafa 'ala al-Madinah Abdullah bin Rawahah. Nah, kemudian karena Rasulullah ikut dalam perang ini, karena disebut Ghazwah ya, berarti Rasulullah ikut. Ketika Rasulullah ikut, otomatis Madinah nggak ada pemimpinnya, maka ditunjuklah salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah untuk menjadi pemimpin sementara pengganti Rasulullah di Madinah. Kalau ada apa-apa, ini Abdullah bin Rawahah yang dimintai tanggung jawab nantinya. Wantaha ila Badrin faqama biha yantadhirul musyrikin. Kemudian Rasulullah bergerak dengan 1.500 pasukan menuju Badar. Sampailah Rasulullah di Badar. Sampai di Badar nih, dari Madinah berangkat, sampailah, singkat cerita, di Badar. Dan Rasulullah dari Badar itu, dekat Badar, sudah mempersiapkan pasukan dan membuat tenda-tenda nunggu musuh sampai nunggu.
Karena kan lumayan nih dari bulan Sya'ban. Lah itu kondisi umat Islam dalam menanggapi tantangan musuh dalam perang Uhud yang lalu. Jadi memang benar-benar sudah siap dan sudah dipersiapkan dan sudah mantap, sudah siap berperang, memang sudah siap mati semua nih para sahabat. Itu dari sudut pandang umat Islam. Kita beralih kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa persiapan mereka untuk menghadapi umat Islam? Wa amma Abu Sufyan fa kharaja fi alfaini min musyriki Makkah. Sedangkan Abu Sufyan juga sudah mempersiapkan pasukan dengan jumlah 2000. Lebih sedikit dari perang Uhud. Perang Uhud dibawa 3000. Perang Badar kedua ini hanya dibawa 2000 saja. Wa ma'ahum khamsuna farasan, dan di antara mereka ada sekitar 50 orang penunggang kuda. 5 kali lipat dari jumlah umat Islam menunggang kudanya. Hatta intaha ila Marid Zahran ala bu'di marhalatin min Makkah. Jalan ya Abu Sufyan dengan 2000 pasukan berjalan hingga akhirnya sampai di daerah yang disebut dengan Marad Zuhran. Kemudian buat tenda istirahat di daerah yang bernama Majinnah, sebuah mata air di kawasan itu. Tapi bagaimana sebenarnya kondisi fisik mental orang kafir Quraisy ini? Kalau orang Islam udah nggak diragukan lagi, mental mereka sudah kuat, fisiknya kuat, mental kuat, emang udah matang semuanya. Nah, adapun orang kafir Quraisy ini sebaliknya dari kondisi umat Islam. Kharaja Abu Sufyan min Makkah mutasakilan. Abu Sufyan itu dari awal perencanaan perang kedua ini sudah berat, sudah tidak mau sebenarnya, nggak mau lanjutin lagi. Tapi kalau seandainya dibatalkan begitu aja, wah ini sangat mencoreng nama baik orang Quraisy di mata bangsa Arab. Udah janji, dia yang janjiin, dia yang ngajakin duel, tiba-tiba dibatalin. Wah ini sangat mencoreng nama baik orang Mekah di kalangan bangsa Arab. Makanya dia berpikir keras, fakkar yufakkiru fi uqbal qital ma'al muslimin. Dia itu bingung, berpikir keras, kira-kira nanti apa yang bakal terjadi ini dalam peperangan ini. Apakah kita bisa melawan umat Islam? Apakah kita mampu untuk melawan umat Islam? Itu udah ada perasaan takut, khawatir, kalah. Kenapa? Karena dalam perang Uhud aja yang jumlah mereka 3 kali lipat lebih, itu bisa seri istilahnya. Apalagi jumlahnya ini hanya setengah dari umat Islam lebihnya. Umat Islam 1.500, orang kafir Quraisy 2.000, cuma beda 500. Ini nggak bakalan bisa menang. Jadi udah ada tuh dari Abu Sufyan perasaan takut, khawatir bahwasanya kita bakal kalah dan akan banyak yang terbunuh. Udah ada rasa takut. Sampai-sampai dia mau mengarang-arang cerita. Dia perintahkan salah seorang sahabatnya untuk pergi ke Madinah, nakut-nakutin umat Islam, nakut-nakutin Rasulullah dengan umat Islam bahwasanya Abu Sufyan telah menyiapkan pasukan yang sangat banyak. Ditakut-takutin kayak gitu Rasulullah nggak bakalan takut karena kita sudah melihat tuh dari tragedi setelah Uhud itu kan ada tuh ketika Rasulullah ingin mengejar kembali orang kafir Quraisy, ditakut-takutin juga bahwasanya Abu Sufyan ingin kembali ke Madinah dalam rangka ingin menumpas semuanya umat Islam. Nah itu aja ditantangin kayak gitu, Rasulullah tungguin, ternyata mereka enggak. Ini mau ditakut-takutin lagi nih,
supaya umat Islam takut tidak jadi meneruskan pertempuran Badar kedua. Makanya nggak dianggap nih, gagal Abu Sufyan dalam menakut-nakuti umat Islam. Karena memang sudah gagal, akhirnya masih cari cara nih Abu Sufyan bagaimana pertempuran ini nggak jadi dan mereka tidak menanggung rasa malu. Kan yang ada di pikiran mereka malu doang. Karena janji pada saat itu memang sangat dijunjung tinggi. Meskipun mereka musyrik, tapi kalau udah janji mereka akan tepati. Tapi khusus untuk masalah ini, wah, Abu Sufyan itu udah kewalahan mencari cara. Wa qad akhadahu ar-ru'b wastawalat ala masyairihi al-haibah. Jadi dia dalam diri Abu Sufyan itu udah ada perasaan takutnya luar biasa, kengerian luar biasa, bahkan diri mereka sudah diliputi dengan perasaan panik. Kalau orang udah panik, pekerjaan yang mudah aja jadi ruwet, susah. Kalau orang udah panik nih, ada kompor gas kita itu bocor sedikit, kendor, tiba-tiba ada api, padahal api masih sedikit. Kalau kita panik udah kayak mana? Padahal kalau diajarin orang pemadam cuma di trekking itu aja beres. Tapi karena kita udah panik, nah udah pekerjaan yang seharusnya gampang jadi ruwet, jadi ribet. Nah ini pun yang terjadi pada diri Abu Sufyan pada saat itu. Dia itu udah panik luar biasa, rasa takut pada dirinya itu luar biasa menghadapi umat Islam karena lihat dari dua pengalaman sebelumnya, perang Badar kalah telak, perang Uhud yang jumlah mereka 3 kali lipat lebih banyak pun sering, apalagi yang ini hampir sama, wah udah nggak bisa dibayangin. Pokoknya perasaan takut luar biasa udah menancap pada diri Abu Sufyan. Tapi nggak ditampakin, Pak, nggak diceritain, nggak dicurhatin kepada para sahabatnya, enggak. Karena dia jawab menjaga nama baiknya dia, muruahnya, haibahnya di depan pasukan, nggak mau. Dia diam aja. Maka di saat mereka berada di Mahruz Zahran itu, Mahruz Zahran tepatnya di Madinah, perairan Madinah. Pokoknya dia berpikir keras bagaimana caranya ini kita kembali tanpa ada rasa malu. Bingung. Dia cari cara, udah nggak kuat nih, nggak kuat nahan keinginannya untuk balik karena rasa takut yang begitu besar. Akhirnya dia ngomong langsung kepada pasukannya seluruhnya. Apa kata Abu Sufyan? Wa qala li ashabihi, maka Abu Sufyan berkata kepada para sahabatnya, ya ma'syara Quraisyin, wahai segenap orang-orang Quraisy, innahu la yuslihukum illa amun khasabun tar'una fihi syajar. Wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya pada tahun ini, sesungguhnya peperangan itu bagi kita seharusnya kita lakukan pada musim panen, pada musim tanah subur, dalam keadaan kita senang. Artinya kebutuhan kita tercukupi ya. Kalau kita menanam tanaman ya kita memiliki penghasilan yang banyak. Kalau kita memerah susu kita dapat memerah susu yang banyak dalam keadaan musim subur istilahnya. Seharusnya peperangan itu kita lakukan pada masa subur, ketika kita sudah tercukupi semuanya. Wa inna amakum hada amun jadab. Sedangkan tahun ini kita sedang berada pada masa paceklik. Maka untuk berperang sepertinya tidak bisa. Gitu. Ini alasannya Abu Sufyan nih supaya ngilangin rasa malu. Dibawa-bawa lah antara musim paceklik dengan musim subur. Sekarang lagi musim paceklik ya. Tanaman kita tidak ada yang tumbuh, hewan ternak kita sedikit mengeluarkan susu, kita lagi susah. Maka jangan kita melakukan peperangan pada saat ini. Rasanya kayak gini. Wa ini raji'un. Oleh karenanya saya memutuskan saya ingin kembali. Saya pengen pulang ke Mekah. Farji'u, maka ayo kita balik semuanya. Nah, ketika Abu Sufyan memerintahkan pasukannya untuk kembali,
Satu pun dari mereka enggak ada yang nolak. Satu pun dari mereka enggak ada yang membantah. Biasanya kan ada aja tuh. Zaman-zaman masih ada Abu Lahab itu, pasti Abu Lahab yang akan menentang itu. Abu Lahab udah enggak ada. Senior-seniornya udah enggak ada. Nah, akhirnya enggak ada yang nentang. Ternyata bukan karena istilah senior dan pemimpin, bukan. Ternyata memang dalam diri mereka mayoritas semuanya udah ada rasa takut. Jadi pada diri pasukan kafir Quraisy ternyata memang sudah ada rasa takut, kekhawatiran yang sangat besar yang akan menimpa mereka kalau peperangan ini dilanjutkan. Ya. Karena kalau seandainya mereka nggak takut, pasti salah satu yang nentang. Nggak bisa, kita udah sampai sini, lanjut. Nah, paling nggak ada kayak gitu, tapi nggak ada satupun dari mereka yang menentang ajakan Abu Sufyan untuk kembali, menunjukkan bahwasanya mayoritas pasukan Quraisy pada saat itu sudah dilanda rasa takut yang luar biasa. Sampai Sayyidina Khalid bin Walid itu nggak nentang, ikut aja gitu. Ya, tentunya ada Khalid bin Walid di situ, panglima perang berkuda orang kafir Quraisy yang sangat hebat, yang bisa memutar keadaan dalam perang Uhud itu tuh. Kan Sayyidina Khalid bin Walid, dia pun enggak berkata apa-apa, ngikut. Berarti pun dalam dirinya sudah ada rasa takut. Lah ini menunjukkan bahwasanya kebenaran hadis Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, nusirtu birra'bi, aku senantiasa ditolong oleh Allah dengan didatangkannya rasa takut terhadap musuh-musuhku. Jadi belum ketemu udah takut. Wah, itu luar biasa. Nah, kita terkadang ada orang yang memiliki haibah luar biasa, karismatik, itu kita romannya takut ketemu dia. Udah lihat nggak ngapa-ngapain. Nah, ini dia orang-orang yang dekat sama Allah seperti itu. Jadi Rasulullah itu diberikan pertolongan oleh Allah, kemenangan tanpa adanya peperangan. Termasuk kemarin tuh peperangan Bani Nadir, yang mana belum sampai terjadinya peperangan, baru dikepung selama antara 15 hari atau 6 hari, mereka sudah menyerah takut. Itu pertolongan Allah termasuk. Karena Rasulullah pernah mengatakan, nusirtu birrahmi, aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang ditimpakan kepada musuh-musuh. Gitu. Nah, ini kondisi orang kafir Quraisy. Jadi mereka sepakat untuk kembali, tidak melanjutkan pertempuran. Sedangkan umat Islam yang sudah tinggal di situ, sudah tinggal nih di Badar menunggu. Apa yang dilakukan oleh umat Islam atau dalam menunggu masa itu? Wa amal muslimuna fa aqamu bi Badrin famaniyata ayyam yantadhiruna al-adu. Mereka tinggal sekitar 8 hari di sana. Dari hari pertama sampai nunggu, nggak ada yang datang, nggak ada utusan yang datang, apalagi musuh datang, nggak ada sama sekali. Akhirnya apa yang dilakukan oleh para sahabat? Wa ba'u ma ma'ahum minat tijarah. Akhirnya para sahabat buka toko di situ. Sambil nunggu musuh, buka toko, dagang. Jadi dalam peperangan mereka membawa perbekalan, seandainya bisa dijual. Jadi jualan akhirnya sahabat, karena nunggu musuh nggak ada yang datang, jualan di situ, dagang, buka stand, buka stand toko, dagang di situ, jual beli. Hingga akhirnya luar biasa, mereka mendapat keuntungan 2 kali lipat. Farabahu bidirhamin dirhamaini, mereka mendapat keuntungan 2 kali lipat. Berarti Allah memberikan 2 pertolongan dalam hal ini. Kemenangan tanpa peperangan, yang kedua keuntungan 2 kali lipat dalam berdagang. Karena sudah 8 hari mereka nggak ada satupun utusan yang datang, musuh pun nggak datang. Akhirnya barang mereka habis semuanya. Apa yang dilakukan? Balik. Tsumma raja'u ila al-Madinah wa qad intaqala zimamul mufaji'ah ila aidi. Mereka balik dengan rasa gembira. Tidak ada sedikit pun berarti rasa takut
takut pada diri umat Islam. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy ketika mereka kembali, mereka dicemooh habis-habisan. Dibilang kalian itu bukan tentara perang, kalian itu seperti petani pemerah susu katanya. Kalian ini tidak lebih dari seorang petani, bukan angkatan bersenjata. Bisa-bisanya balik, nggak jadi karena rasa takut. Adapun Rasulullah dengan pasukannya tambah haibat, tambah naik, tambah tinggi, tambah dipandang oleh orang-orang sekitaran Arab. Berarti memang umat Islam sudah menunjukkan kekuatannya, keberaniannya. Sehingga dari situ nanti para musuh tidak akan lagi berani untuk mengganggu umat Islam. Wa tu'rafu hadhil ghazwah bi Badril Mau'id. Nah, kejadian ini disebut dengan Ghazwah Al-Mau'id yang telah disepakati atau dijanjikan. Wa Badrul Tsaniyah atau juga bisa disebut dengan Badar kedua. Wa Badrul Akhirah atau bisa juga disebut dengan Badar terakhir. Wa Badrul Sughra atau juga bisa disebut dengan Badar yang kecil, Sughra. Itu. Jadi luar biasa sekali pertolongan Allah kepada umat Islam dalam perang Badar kedua ini. Musuh masih jauh udah takut. Masih jauh udah takut. Luar biasa umat Islam. Itu mungkin sedikit tentang Badar kedua. Nah, setelah ini nanti setelah perang Badar kedua ada lagi sebut dengan Ghazwah Dumatul Jandal. Ini peperangan terakhir sebelum terjadinya perang Ahzab atau perang Khandaq yang sangat besar, yang terjadi nanti pada tahun kelima Hijriah, 1 tahun kemudian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bisa dipahami dan semoga kita bisa mengambil hikmah pelajaran daripada kisah Badar kedua ini. Sampai sini saja, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabatin lana fi dinina ma ahlil kufri utha wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tardadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilak ya ulama nahda bil khairi wa nufa kulla syarr. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa akira birada minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi tarshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linasi shifa wa ala al kirami syurafa wa ala sahbil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalidna waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asaka. Hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.